kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih Dimas ya yang sudah memimpin doa. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau ngecek dulu kehadiran ya. Siapa tahu di sini ada ya tidak hadir. Oke, Ibu akan absen. Yang pertama Aliansyah. Hadir, Bu. Gimana Aliansyah, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, Alia. Oke, Amelia.
ya, mendesain proyek, ya, terus juga menyusun jadwal, gitu ya. Oke, siap? Siap. Oke, ya. Untuk selanjutnya, nah, kita masuk ke sini, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Ibu punya gambar. Kelihatan ya gambarnya ya? Apa tanggapanmu mengenai gambar di samping gambar tersebut? Coba siapa yang bisa? Ini gambar apa? Merokok. Bahaya merokok. Nah, ini orang sedang merokok. Terus gambar yang selanjutnya? Paru-paru. Berarti apa hubungannya rokok dengan paru-paru? Resiko penyakit paru-paru. Benar. Ya, disebabkan oleh apa? Oke, rokok. Nih, yang kedua nih, Ibu punya gambar yang ini. Virus. Nah, virus. Orang yang terjangkit virus, ya. Terus tiba-tiba dia ada di rumah sakit. Ini kenapa? Paru-parunya terserang oleh siapa? Oleh virus, ya. Kita tahu sekarang kan pandemi, ya. Nah, pandemi itu berhubungan dengan virus COVID, ya. Banyak sekali COVID itu yang menyerang apa? Menyerang paru-paru, ya. Jadi ini adalah gambar tersebut, ya. Jadi kalian sudah tahu kenapa rokok bisa menyebabkan penyakit di paru-paru. Terus kenapa juga virus COVID contohnya bisa menyebabkan juga, ya, penyakit pada paru-paru. Ya, kira-kira kenapa itu? Ya, jadi nanti kalian jawab, ya. Terus next, nah ini dia, ya. Dari gambar yang tadi, ya, itu berhubungan dengan apa? Dari yang sehat, terus merokok, terus sakit organnya. Jadi apa itu namanya? Adanya penyakit atau kelainan, ya. Jadi kelainan yang bagaimana? Kelainan yang menyerang sistem pernafasan. Nah, sebelum Ibu kesini ke gangguan, Ibu mau mereview dulu nih, ya, materi yang ada di pertemuan sebelumnya, ya. Kalian masih ingat nggak yang materi sebelumnya, ya, organ-organ pernafasan. Apa saja itu organ-organ pernafasan? Siapa yang tahu? Ya, boleh Galang, apa? Ada hidung, terus laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru itu sendiri. Ya, benar. Ya, itu adalah organ-organ pernafasan. Nah, sekarang Ibu minta kalau misalnya bernafas itu apa sih? Jadi jawab, Bu. Ya, boleh Mas. Bernafas itu kayak proses masukkan udara dari luar ke dalam tubuh dan dikeluarkan lagi dari dalam tubuh keluar lingkungan. Gitu. Oke, sip. Apa yang dihirup oleh kita? Oksigen. Oksigen. Terus kalau misalnya yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Karbon Karbon dioksida. dioksida. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme dari pernafasan tersebut? Siapa yang bisa? Masih ingat kan? Oke, Galang. Oke, apa Lang? Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida terdapat pada alveolus. Pertama, oksigen masuk melalui fase inspirasi. Yang kemudian oksigen yang berada di alveolus berdifusi menembus dinding alveolus yang mengandung kapil darah. Setelah itu, oksigen menembus pembuluh darah dan diikat oleh hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit. Kemudian terbentuklah hemoglobin atau HbO2. Lalu karbon dioksida dari hasil respirasi sel diangkut oleh plasma darah melalui pembuluh darah menuju paru-paru dan menembus pembuluh darah dan dinding alveolus yang akan dikeluarkan. Oke, benar. Dikeluarkan melalui apa? Hidung. Nah, benar, di hidung, ya. Jadi Ibu kenapa kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida saat fase ekspirasi. Kalau ekspirasi itu mengeluarkan karbon dioksida, kalau inspirasi berarti apa? Nah, yang menghirup
secara bertahap. Agar bisa terhindar dari nikotin withdrawal syndrome, yaitu suatu kumpulan gejala akibat turunnya kadar nikotin di dalam darah kita. Formaldehid, yang formaldehid ini masuk ke saluran nafas ini sangat berbahaya. Itu pasti diperlakukan sebagai foreign material dan pasti memicu respon pada. Menurut hasil riset platform survei dari Japan, pada 2019 anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun adalah pengguna vape terbanyak di Indonesia. Dan pengguna vape sejauh ini tidak didominasi jenis kelamin tertentu. Kalau vape itu kita kan menggunakan liquid ya, dan liquid itu ada beberapa rasa, kayak contohnya buah, terus kayak susu-susu gitu. Kalau tembakau tuh langsung aja seperti ya ngisep habis. Lebih mahal. Ya kalau dari segi harga sih, kalau dihitung-hitung modal awalnya doang mahal. Sisanya cuma beli liquid doang kan, itu lebih murah. Pengguna vape perempuan pun tidak sedikit, mencapai 41% dari jumlah pengguna vape saat ini. Tetapi yang saya temui enggan berkomentar tentang pilihan mereka. Stigma negatif terhadap perempuan yang merokok adalah salah satu alasannya. Menurut Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Hasbullah Tabrani, salah satu faktor penyebab meningkatnya pengguna vape usia muda adalah harga vape di Indonesia yang masih tergolong rendah. Anak-anak mampu untuk membeli dari uang jajannya. Sebagian anak juga mampu membeli rokok elektrik walaupun investasi awalnya alatnya agak mahal. Penggunaan memelihara hisap dan cairan vape melalui situs belanja daring tanpa aturan ketat pembatasan usia menyebabkan anak di bawah umur juga dapat memperoleh produk vape dengan bebas tanpa pengawasan. Hal ini diakui Sekretaris Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau API dari Gerakan Kasasi Hitam. Yang dibatasi itu sudah karena bermasalah di online ini kan. Karena kita tidak pernah tahu yang membeli di online itu apakah di bawah 18 tahun atau di atas 18 tahun. Apakah itu produk contohnya misalkan etil alkohol atau rokok itu sendiri gitu. Jika terus dibiarkan tanpa regulasi, penggunaan vape bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia yang wajib dilindungi negara. Oke, ya ini untuk video yang pertama. Ada nih satu lagi video. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau lampu halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari darah atau tikus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru.
paru-paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan tubuh perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TNA, PAH, dan arsen. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon itu berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan dan hilang konsentrasi, begitu yang menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya saraf pembuluh darah yang menyebabkan kelembapan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kematian. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang hidup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, dan bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa merokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke, nah itu ada berapa video yang sudah Ibu tampilkan? Ada 2 video ya. Untuk video yang pertama, coba siapa yang bisa memberikan informasi apa yang kalian dapat dari video yang pertama? Siapa? Ya, boleh Dimas. Oke, jadi dari video pertama itu yang saya dapat video pertama. Jadi kayak vape itu ternyata awalnya itu bukan dibuat dengan sisi positif. Jadi si rokok yang rokok biasa biar bisa berubah ke rokok yang kayak gitu. Ya, Terus vape juga ternyata sama bahayanya dengan rokok, cuman ada nikotinnya direndahin dan juga vape juga jadi tren di anak muda karena harganya yang murah dan kayak jadi tren aja kalau anak-anak rokok. Jadi trennya lagi pakai vape, jadi semuanya beli gitu ya, karena benar ya. Karena apa? Harganya lebih murah mungkin ya. Terus apa lagi? Karena rasanya lebih banyak mungkin. Ada rasanya karena ada liquidnya itu berasa gitu ya, buah-buahan atau apa gitu ya. Jadi anak-anak susu. Jadi anak-anak muda itu beralih dari rokok konvensional ya, tembakau itu jadi ke rokok elektrik. Nah, terus ada lagi nggak yang lain yang mau menambahkan? Dari video pertama ternyata vape itu lebih berbahaya dikarenakan selain asapnya yang memang membuat bisa yang lain itu kecanduan, juga lebih penting karena sekalian lebih murah, padahal lebih bahaya dari rokok. Ya, benar. Sama bahayanya dengan rokok ya. Itu untuk video ya satu ya. Nah, video yang kedua itu mengenai apa tadi? Rokok. Nah, rokok itu sendiri ya. Kenapa rokok itu berbahaya ya? Siapa yang bisa menanggapi video yang pertama?
di dalam rokok itu mengeluarkan asap yang bisa membuat pernapasan terganggu. Di dalamnya juga terdapat kandungan karbon oksida, juga ada nikotin yang dapat menyebabkan paru-paru rusak. Oke, bagus ya. Ternyata banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya, tadi salah satunya adalah apa? Ya, bensin, ya, jadi semacamnya ya, sehingga bisa menyebabkan yang namanya gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Ya, jadi itu ya. Kenapa sih rokok itu harus dijauhi? Ya, kenapa rokok itu berbahaya? Yaitu karena ada apa? Kandungannya yang berbahaya, ya. Terus kenapa harus dijauhi? Karena apa? Benar, ya, pencemaran udara, ya, bisa menyebabkan penyakit, yaitu salah satunya, ya. Nah, terus dari video yang tersebut, ya, sekarang ibu mau kalian untuk berdiskusi secara kelompok, ya. Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok, ya, masing-masing yaitu 5 orang, ya, gitu, paham? Nah, silakan kalian duduk berkelompok dari sekarang, ya. Nah, ya, lihat ke slide PowerPoint dulu, ya. Kita akan yang namanya mendesain perencanaan proyek, ya. Jadi proyek seperti apa yang kalian mau bikin, ya? Oke. Nah, proyek apa yang akan kalian buat sebagai upaya himbauan dari bahaya merokok, ya. Terus di sini kalian bisa juga memilih, ya. Kamu skillnya di mana? Kamu apakah skillnya membuat video, ya? Atau kamu skillnya untuk apa? Membuat ya poster misalnya, ya, boleh, ya. Apa saja medianya yang bisa kalian gunakan? Yang pertama itu Canva. Sudah tahu kan Canva? Tahu. Sudah ada belum di handphonenya masing-masing? Ada. Ya, terus YouTube. Ya, ini mah sudah tidak asing lagi, ya. Kalian boleh pakai aplikasi edit mana saja. Nanti kalian share-nya itu di YouTube, gitu ya. Terus juga boleh share-nya di Instagram, Facebook, atau di TikTok, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau bikin sebuah video pembelajaran, ya, gitu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah proyek seperti apa? Ya, jadi proyeknya itu kalian boleh bebas untuk memilih, ya. Yang pertama itu ada poster, ya. Yang kedua itu ada video pembelajaran. Yang ketiga itu adalah brosur, ya. Jadi setiap kelompok itu harus berbeda-beda proyeknya, ya. Ada yang poster, ada yang video, ada juga ya brosur. Sudah tahu brosur itu seperti apa? Sudah, ya. Terus kalau poster sudah tahu kan? Sudah, ya. Jadi sebelumnya ibu materinya itu juga sudah ngasih tugas poster, ya, sebelumnya, ya. Oke, sekarang bisa dimulai untuk pembelajarannya? Bisa. Oke, sekarang kalian boleh buka bahan ajar yang ibu kirimkan di handphone kalian. Tadi kalian sudah melihat video kan? Nah, sekarang kalian sudah berkelompok, otomatis kalian akan ibu bagikan LKPD per kelompok. Ini LKPD, ya, kalian tulis, ya, dari rumusan masalah dari video yang tadi, ya, terus solusinya apa. Juga kalian ini, ya, merancang proyek, ya. Kayak ibu bagikan dulu, ya, LKPD-nya, ya. Oke, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah. Oke, yang pertama itu kalian, ya, ada di kegiatan 1. Buka kegiatan 1. Ada? Nah, itu video yang tadi. Kalian kalau misalnya mau menonton video lagi, ya, kalau kurang jelas, kalian bisa scan barcode-nya, ya. Kalian sudah tahu kan cara men-scan barcode? Nah, tahu, ya. Nah, dari tanggapan video tadi kalian tuliskan lagi di sini, ya, di kotaknya, ya, di kotak yang
bawahnya. Terus juga next lihat ke materi selanjutnya, yaitu ada artikel. Ada artikel? Ada. Oke, kalian baca dulu artikelnya mengenai apa. Terus juga tuliskan rumusan masalah di lembar berikutnya. Ada? Nah, di situ kalian yang A tuliskan rumusan masalah dari artikel dan video. Untuk yang B tuliskan solusi dari masalahnya. Ya, seperti itu. Yang kedua itu kalian mendesain perencanaan proyek. Ya, proyek apa yang akan kalian bikin? Ya, oke.
melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Ku pasti bisa.
Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu,
Kelompok 4, ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah sampai mana? Sampai memberikan tanggapan. Bahan ajar sudah dilihat? Bahan ajarnya mana? Terus kelompok 5 sudah sampai mana mengerjakan? Tanggapan. Oke, tanggapan mengenai video ya. Sudah dibaca artikelnya? Sudah. Oke, so ya.
melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.
bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Ku pasti bisa. Sudah ada tabelnya, tabel dari jadwal. Sudah dibuka tabelnya? Nah, di situ ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama itu tahapannya, yang kedua adalah perkiraan lama waktu yang diperlukan. Jadi, contoh, Ibu contohkan ya. Untuk nomor 1 nih, yang ini. Tahapan yang pertama itu adalah yang sedang kita bikin sekarang, yaitu tentang apa? Ya, benar. Perencanaan atau mendesain proyek. Bisa kalian tulis tahapan pertama adalah mendesain proyek. Ya, berarti kapan waktunya? Berarti hari ini. Ya, berarti di sini ditulis apa? Senin 12 Desember 2022. Untuk tahapan selanjutnya kalian tuliskan berdasarkan proyek yang kalian bikin. Oke, gitu. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Oke, sip. Silakan lanjutkan. Oke, nah, sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya untuk presentasi. Setiap kelompok silakan kalian presentasikan apa yang sudah kalian bikin, yang sudah kalian rancang di LKPD. Kalian presentasikan per kelompok ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 atau kelompok Cerebrum yang akan mempresentasikan LKPD dan rancangan proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Galang Fauji. Saya Dianani. Saya Umari. Saya Aliansyah. Saya Amelia. Dengan tema himbauan bahaya merokok. Kami memberi judul pada tema ini adalah tidak dan berhenti merokok. Konsep yang kami pilih adalah menjelaskan bahayanya merokok menggunakan PowerPoint yang berisikan animasi, yang kemudian berisi percakapan atau seperti dialog, yang kemudian dibuat menjadi sebuah video.
Kemudian ini adalah penampilan atau hal yang akan dilihat ketika pertama kali proyek telah jadi. Jadi di sini ada beberapa macam tokoh yang akan membuat sebuah animasi atau percakapan. Di antaranya adalah kami sendiri seperti Dea, Aldi, Ulfa, Galang, dan Amel. Setelah itu, alasan kami dalam membuat proyek ini atau memilih proyek ini. Seperti yang sudah dijelaskan, kami memilih proyek ini membuat video pembelajaran dengan menggunakan animasi. Mengapa? Karena kami rasa menggunakan animasi dapat mudah dipahami dan lebih interaktif, juga menarik untuk bisa dilihat. Kemudian cara menyampaikannya pun lebih luas karena bisa menggunakan media YouTube, Instagram maupun media-media lainnya. Kemudian adapun alat dan bahan atau hal-hal apa saja yang akan kami gunakan dalam proses pembuatan proyek kami ini. Pertama, menggunakan aplikasi Canva dan situs atau web yang bernama BioRender, berisi ilustrasi dan animasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Di sini kami akan menggunakan kedua aplikasi ini untuk memilih dan mencari ilustrasi dan animasi tersebut. Kemudian dalam pengeditan video seperti menambahkan musik-musik dan segala macamnya, kami akan menggunakan aplikasi KineMaster. Di sini kami akan juga merapikan dan segala macamnya sebelum menuju di-upload. Dalam memasukkan audio percakapan kami menggunakan aplikasi rekaman yang biasa digunakan dalam handphone. Kemudian setelah semuanya selesai, kami akan menguploadnya ke media YouTube yang kemudian akan di-share untuk menjadikan himbauan agar tidak merokok. Kemudian isi dalam video kami ada beberapa macam, yaitu terdiri dari 6 materi. Yang pertama ada pengertian merokok. Kemudian dilanjut dengan pemahaman bahaya merokok. Di sini kami akan berdialog seperti ada seorang tokoh yang sedang merokok dan kemudian kami memberitahu atau memahamkan kepada tokoh tersebut bahaya merokok itu seperti apa. Kemudian kandungan dalam rokok. Di sini pula kami akan menjelaskan apa saja sih kandungan-kandungan yang terdapat dalam rokok seperti yang sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada dampak dari merokok. Di sini juga kami akan menginformasikan bagaimana sih dampak yang akan kalian dapatkan ketika merokok. Kemudian hal yang terjadi jika tidak merokok. Di sini kami akan menjelaskan hal-hal yang berpengaruh atau berpositif gitu ketika kalian tidak merokok. Setelahnya kami akan menjelaskan penyakit apa saja yang disebabkan oleh rokok atau penyakit yang akan kalian rasakan ketika menggunakan rokok atau merokok. Kemudian ada prosedur pembuatan atau tahap-tahap yang akan kami laksanakan atau lakukan dalam membuat proyek ini. Pertama, menentukan ide proyek. Seperti yang sudah dilaksanakan pada hari ini, kami telah menentukan ide proyek yaitu tidak dan berhenti merokok. Kemudian membuat rencana atau desain yang sudah dilakukan pada hari ini, yaitu ya seperti yang sudah dijelaskan, membuat video. Yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan dalam membuat proyek. Yang keempat, menggunakan template dan ilustrasi yang di Canva dan BioRender seperti yang sudah saya jelaskan untuk mendownload dan mengunduh metode-metode atau hal-hal yang akan kami pakai di proyek kali ini. Setelah itu, kami akan menjelaskan materi menggunakan ilustrasi yang sudah di-download, kemudian merapikan desain atau proyek yang telah dibuat atau disusun dari Canva. Yang ketujuh adalah mengedit video dengan menggunakan audio rekaman dan hasil desain proyek. Setelah itu, merapikan proyek dengan menyusun ulang dan membuat judul untuk penguploadan. Setelah itu, mengupload video menggunakan media YouTube. Dan setelahnya, men-share atau mengirimkan untuk menghimbau bahaya merokok. Kemudian
susunan jadwal yang akan kami laksanakan dan sudah disusun. Yang pertama dan sudah dilakukan pada tanggal hari ini Senin 12 Desember 2022 adalah menentukan ide. Dan yang kedua, perencanaan yang sudah dilaksanakan atau desain, yaitu pada Senin 12 Desember 2022. Kemudian pada nanti hari Rabu 14 Desember kami akan menyiapkan materi seperti mencari materi yang akan ada dalam video seperti yang kami sudah jelaskan pada 6 pokok materi. Kemudian yang ketiga adalah mendownload bahan ilustrasi dan animasi yang akan kami laksanakan atau kerjakan pada hari Kamis, yaitu 15 Desember 2022. Kemudian yang keempat adalah membuat desain untuk video. Dalam membuat desain ini kami menggunakan media Canva dan BioRender yang sudah dijelaskan, dan kami akan laksanakan dalam membuat desain ini adalah pada tanggal Senin 19 Desember 2022 atau tepatnya pada minggu depan. Kemudian kami akan merekam audio yang bersifat percakapan atau menjelaskan materi yang akan disampaikan pada tanggal 20 Desember 2022 tepatnya pada hari Selasa. Kemudian yang nomor 6 adalah mengedit video menggunakan Canva, yaitu pada hari Rabu 21 Desember 2022. Setelahnya pada hari Selasa minggu depannya pada tanggal 20 Desember 2022 kami akan merapikan video seperti melihat ulang dan merencanakan bagaimana proses video untuk dirapikan kembali. Kemudian pada nomor 8 yaitu mengupload video ke YouTube pada tanggal Kamis 29 Desember 2022, dan untuk mengirimkan kepada ibu waktunya mungkin sekitar bulan Januari. Jadi inilah proyek kami yang nantinya akan ditunjukkan dan dibuat untuk kedepannya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok apa ada di sini yang mau memberi tanggapan untuk kelompok gerak, kritik dan saran juga boleh. Ya boleh Dimas. Memberikan saran aja ya. Pertanyaan. Ini kan videonya berupa video animasi dan diupload di YouTube. Dan ini kayak video animasi gitu. Nah, video ini otomatis audiensnya itu siapa? Dari siapa aja? Apakah dari kelompok kalian nge-share ke anak-anak suruh tonton gitu, atau kalian sendiri yang nge-share ke TikTok biar orang tanpa sengaja menonton dan teredukasi tanpa sengaja, karena orang lebih tertarik untuk tahu sendiri atau tanpa sengaja daripada disuruh ditonton dengan paksaan gitu. Gimana? Izin menjawab pertanyaan dari Dimas. Pastinya pertama kami akan ikut dari rancangan yang telah kami buat, yaitu melalui video atau diupload melalui YouTube. Yang pertama kami akan pastinya menge-share link video yang sudah kami upload untuk ditonton, dan itu sebagai himbauan kepada masyarakat atau kepada kalian semua siswa dari SMA 1 Cibatu untuk menonton. Yang kedua, pastinya kami juga akan membuat video singkat atau seperti short di YouTube atau di TikTok untuk sebagai potongan video yang dapat menarik para audiens untuk dapat melihat video kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Ada lagi? Oke, sudah cukup ya. Untuk presentasi dari kelompok galang cukup sekian ya. Kasih tepuk tangan ya untuk kelompok galang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita next ke kelompok yang kedua ya. Sok silakan presentasikan hasil rancangannya ya untuk kelompok 2. Ini memilih proyek brosur dengan judul Kandungan dan Dampak dalam Rokok. Alasan kami memilih brosur ini karena di dalam brosur termuat fakta-fakta dan informasi yang penting. Kita juga akan menambahkan penggambaran agar lebih menarik. Brosur juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran
lebih ke pengen penjelasan. Seringkali ketika menyebarkan brosur dengan menempel itu terkadang tidak dilihat bagaimana cara kalian agar brosur yang kalian buat itu dapat terlihat dan juga bisa dipahami oleh audiens atau masyarakat yang akan kalian sebarkan. Yang lebih tertarik, kita bisa tambahkan lagi gambar-gambarnya, terus lebih memahami lagi membaca dengan yang penting-pentingnya saja agar lebih paham. Terus supaya dilihat juga, mungkin disebarkannya ke yang orang perokok juga, terus juga bukan anak-anak sih jadinya targetnya. Terima kasih. Izin menambah media sosial aja ya. Jadi gak cuma disebar tapi juga di media sosial karena media sosialnya lebih luas akan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, Anfalita akan langsung menjelaskan tentang proyek yang akan dijelaskan oleh Dimas. Terima kasih kepada Cici atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan proyek dari perencanaan untuk tugas proyek ke depannya. Judul proyek video pengajaran. Jadi kita menggunakan video pengajaran berupa kayak konten yang judulnya Bahaya Rokok Bagi Remaja. Alasan pemilihan proyek. Kenapa kita pilih proyek video? Karena video ini cakupannya lebih luas dan juga video ini kita tujuannya untuk mengedukasi, bukan hanya sekedar kita mau tugas kumpulkan lalu melupakan, tapi kita juga agar orang-orang termotivasi, teredukasi dan juga tahu tentang pengertian atau bahaya dari rokok untuk para remaja. Lalu mengapa kita ambil dari TikTok, maksudnya mengapa kita ambil TikTok sebagai media untuk upload? Karena biasanya di TikTok itu kita banyaknya remaja dan juga ada fitur FYP, jadi nanti cakupannya bisa luas, siapa aja yang bisa melihat itu yang tertarik. Beda dengan video pelajaran yang ada di YouTube atau poster atau kayak brosur gitu. Kalau video ini sistemnya kayak cakupannya lebih luas, FYP atau kayak seperti itu, jadi orang-orang pada tahu. Lalu video itu juga kita buat semenarik mungkin, kayak video penjelasan seputar itu. Jadi yang di highlight itu seperti kayak bahayanya apa dan menarik dengan kata-kata yang menarik, enak dengar, kayak seorang reporter gitu, kayak video. Kalau kalian tuh pasti ada video penonton on the spot ya, seperti itu. Kayak ada video dan ada juga dari omongan gitu. Lalu mekanisme pembuatan video. Yang pertama kita mencari artikel dari sumber terpercaya terlebih dahulu, contohnya seperti Google atau YouTube atau media lainnya yang memuat tentang bahaya rokok bagi remaja. Lalu kita merangkum artikel dari semua artikel itu, kita kumpulkan dalam satu catatan, lalu kita habis itu praktekkan ke video tersebut. Lalu men-tag videonya juga kita menggunakan audio kita masing-masing, jadi kita nanti bagi-bagi tugas itu. Lalu mengedit video, dan videonya juga diedit semenarik mungkin dengan ada visual yang kita ambil dari sumber-sumber seperti YouTube ataupun media lainnya, dan kita edit semenarik dan sekreatif mungkin sebisa kita, tentunya agar banyak orang-orang yang termotivasi atau teredukasi untuk menonton video kita. Sistem penguploadannya kita. Lalu mengapa kita mengambil tema atau judul bahaya rokok bagi remaja? Karena di masa remaja seperti kita ini kita rasa penasarannya lebih besar. Jadi kita lebih penasaran untuk mencoba hal-hal baru. Ulang aja ulang. Kita mengambil judul yaitu bahaya rokok bagi remaja. Kenapa remaja? Karena remaja di masa-masa kita ini ingin atau tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Maka dari itu tentunya pentingnya edukasi bagi kita semua, dan salah satu cara untuk mengedukasi kita adalah dengan membuat video yang bisa langsung terkoneksi dengan mereka, contohnya seperti TikTok itu atau Instagram, karena ada fitur FYP seperti itu. Beda lagi kalau dengan video pengajaran yang kalau kita
dari guru, kadang-kadang dia tuh suka malas buat nonton video yang lucu itu. Terus juga beda lagi dengan poster. Kalau poster kita mayoritas anak-anak remaja itu kurang tertarik budaya membaca, apalagi seperti poster itu mau dikemas semanik mungkin juga kita tetap kayak buat apa poster itu baca malas. Jadi kita pilih video. Mungkin seperti itu aja penjelasan atau perencanaan dari kita. Silakan ada yang mau menyampaikan kritik dan saran. Izin bertanya, untuk video pembelajaran kan dari kalian itu kan di TikTok, mengupload di TikTok. Bagaimana cara kalian untuk mendapatkan menarik perhatian orang-orang, sedangkan kita sebagai pelajar. Nah kan tadi saya udah jelaskan kita menguploadnya gak cuma di TikTok tapi juga di Instagram dan YouTube Short. Jadi dan yang menontonnya juga kayak kita nggak pilih sini tapi semua siapa saja yang lewat di video itu. Karena tujuannya kita mengedukasi semua orang, bukan hanya orang-orang di sekelas kita atau di kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Lulu Afi Mahmud. Saya Mas Fitri. Saya Reviana Novia Raswandi. Saya Aminati. Saya Fikri. Di sini kami akan mempresentasikan pembuatan poster bahayanya merokok. Alasan memilih proyek karena kelompok kami telah berdiskusi mengenai hal ini sebelumnya dan kami telah bersepakat untuk membuat poster tentang bahayanya merokok. Karena poster dapat ditampilkan di mading dan dapat terlihat jelas, rinci, dan mudah dimengerti. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Alat pembahat. 1. Handphone untuk menyimpan aplikasi Canva. 2. Aplikasi Canva fungsinya untuk mengedit poster. 3. Karton gunting lem fungsinya bahan-bahan untuk membuat poster. Tahapan pembuatan proyek. 1. Siapkan dulu ide atau rencana pembuatan terlebih dahulu. 2. Siapkan handphone beserta aplikasi Canva-nya. 3. Buka aplikasi Canva-nya dan buat rancangannya. 4. Tambahan desainnya jika terlalu polos. 5. Jika sudah kesimpan di PDF, lalu unggah ke Google Drive. Tahapan pertama, perencanaan desain. Perkiraan waktu diperlukan Senin 12 Desember. Dalam satu perencanaan desain hari Senin 12 Desember 2022. Yang kedua, pengeditan hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. 3. Penyentakan Rabu tanggal 21 Desember. Yang keempat, penempelan dan pembuatan poster hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah selesai untuk mengerjakan proyeknya? Sudah. Sekarang kalian itu akan ibu ajak untuk ice breaking dulu. Karena kalian tadi sudah mendesain proyek, sudah presentasi, otomatis pikiran kalian dan motivasi kalian jadi turun gitu ya. Jadi ibu mau membangkitkan semangat motivasi belajar kalian dengan melakukan ice breaking ya. Sudah siap? Siap. Ya, jadi kalian tinggal menyebut warna dari tulisan yang muncul ya. Ingat ya, warnanya saja ya. Jadi kalian sebutkan sekeras mungkin, oke? Oke.
putih. Masuk. Sebutin ya. Hanya warnanya saja. Putih. Warnanya saja.
kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.